Baik, 13 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari Mas Lutfi Maulana 2121. Sekarang masih 2020, jadi ini masih 101 tahun yang akan datang. Pak, saya mau tanya tentang dunia pemrograman di bagian database itu, gambarannya seperti apa ya? Oke, saya akan coba nerangkan database dari yang paling sederhana aja. Cuman biar gampang, enakan saya kasih gambar sih. Cuman ini bakal lama nih urusannya. Tuh kan lama dia. Lama. Oke, saya kasih gambar dulu. Database kalau disederhanakan sebetulnya kita bisa lihat seperti file Excel. Kalau sederhana aja ya. Yang sederhana banget itu kayak file Excel aja sih sebenarnya, database kayak file Excel seperti ini. Jadi dia punya tabel, ada database, dalam database ada banyak tabel ya. Jadi kita punya bisa tabel ini nih, misalnya ini saya kasih nama. Kalau di Excel namanya sheet atau apa ya. Ini misalnya alamat. Ini alamat nih, di bawah L-nya gede lagi. Jadi kita punya nama, alamat, nomor telepon, itu database. Misalnya nama Ali, B itu Budi, C itu Chandra, D itu Dodi, misalnya. Alamat Jalan Angkasa, ini Budi dalam Jalan Budi Luhur. Pokoknya kita punya data seperti itu ya biasa. C misalnya Jalan Cilaki, Cilaku, ya udahlah. D itu jalan apa nih? Dago. Kalau ini orang Bandung jadi mikirnya kayak gitu. Nomor teleponnya ini 0811 ini. Yang ini 08 berapa gitu. Yang ini 08 berapa. Yang ini 08 berapa. Oke. Jadi kita punya nomor telepon, alamat saya. Kita bisa punya banyak tabel sih di sini. Tabel kedua, kita rename tabelnya nilai. Jadi nama, nilai. Jadi nama tadi siapa ya? Ali, Budi, Chandra, D-nya apa? Dodi ya. Kita punya nilainya 100, 90, 95, 97, kira-kira kayak gitulah nilai. Jadi database bentuknya seperti ini sih sebenarnya. Oke. Dan fungsinya database adalah kalau datanya gede banget. Jadinya datanya gede banget juga enggak sih, ada batasnya juga. Nggak bisa datanya sampai miliar juta angka gitu, pusing juga database-nya. Itu namanya big data lain lagi. Oke. Jadi terus fungsinya database buat apa? Dia punya fasilitas ini sebenarnya, find, replace, bisa select, copy apa. Nah ini ada di database semua. Misalnya saya find Ali, enter, langsung dia nemuin Ali. Saya find lagi, misalnya saya ganti, misalnya Chandra, pindahin, ini pindah ya, pindah sendiri ya. Kita bisa pindah ke tabel ini, find Ali. Nah, yang seru dari database adalah ini bisa kita save dan kita masukin ke database yang benarnya sih sebenarnya. Jadi bisa save as gini, save as, oke. CSV, mana CSV? Ini dia, CSV. Nah, file CSV ini bisa dibaca sama database sih sebenarnya. Gitu. Jadi kita maaf. Bukan COVID mudah-mudahan. File CSV ini, jadi kita kasih delimiternya koma atau apa segala macam, kita save. Ini bisa dibaca sama database. Kira-kira kayak gitu. Oke. Saya kasih contoh database-nya lah. Tadi ini udah dijalankan belum? Oke, ini data saya udah bikin file ISO, file virtual server database, masih kosong, belum ada isinya.
Saya start aja ya normal. Saya start normal. Nah ini kayak saya coba lihat gambarnya lagi. Ini mudah-mudahan udah beres. Jadi kita punya database server. Ini database server. Saya akan instalasi database ya. Database server. Kita bisa masukkan database itu, datanya bisa kita masukkan dari sini sih sebenarnya. Datanya dari Excel atau spreadsheet. Oke. Nah, kalau kita save dalam bentuk CSV, kita bisa masukin ke sini sebenarnya. Di sininya CSV ya, koma separated value. CSV misalkan database. Database yang akan kita coba misalnya MySQL. Oke. Nah, yang seru adalah jadi nanti orang bisa nanya ke database-nya. Kayak sama aja kayak kita nanya ke file Excel sih. Tadi find atau apa segala macam, cuma nanti nanyanya bisa misalnya pakai web. Di sini web server, web pakainya Apache misalnya. Jadi user akan ngebrowse dari luar, browsing ke web servernya untuk dapetin informasi web servernya akan nanyanya ke database. Gitu. Kira-kira gitu. Nanti database-nya akan jawab, jawabannya akan dikirim ke user. Jadi kira-kira gitu. Jadi database sih kayak file Excel aja sih sebenarnya. Oke. Nah, sekarang kita akan cobain kira-kira bentuknya seperti ini secara umum. Oke. Biar kebayang bedanya dengan Excel, saya akan kasih. Oke, ini udah on. Ini masuk. Ini kosong kondisinya. Nggak ada apa-apanya. Coba lihat IP-nya berapa. 157. Saya akan masuk ke, kalau di sini saya nggak bisa copy paste soalnya. Jadi saya akan masuk ke 157. Ini, oke, clear layar. Saya zoom in biar Anda enak lihatnya. SSH Ono 157. Yes. Oke. Sekarang saya udah masuk ke server yang tadi, kosong kondisinya. Kalau kita masuk MySQL nggak ada dia. MySQL nggak ada, not found. Oke. Dia nyaranin cara nginstalnya seperti ini. MySQL Client Core apa segala macam. Cuman saya nggak akan pakai MySQL-nya, saya nggak akan MariaDB. Saya akan coba install sendiri. Anda bisa install, masuk sini, wiki. Percona, salah satu yang saya suka tuh Percona sih sebenarnya. Ini kompatibel sama MySQL sih, turunannya MySQL sih. Oke. Instalasi pengganti MySQL. Wah, ini mah parah. Yang ini aja lah. Oke. Percona 56. Saya akan pakai Percona 56 ya. Atau 57 yang terakhir. Kayaknya 57 deh, salah. Oke, saya akan coba jalankan ini. Saya edit aja ya sekalian. Ups, ya bisa diedit. Saya akan masukin, ini teknik yang agak tidak manusiawi sebenarnya, jujur. Ini saya masukin key supaya saya bisa akses dengan benar ke repositorinya Percona. Jadi GPG key-nya saya ambil dulu supaya masuk. Nah, dapat key-nya, udah dapat satu key-nya. Oke. Akan keluar seperti ini, udah dapat satu, udah benar. Oke, sekarang kita LSB release C. Ini akan berubah nih ya. Codename-nya udah bukan trusty lagi. Ini udah vokal. Codename vokal. Saya ganti nih. Sekalian ngedit lah, sekalian benerin lah. Codename vokal. Kemudian edit ini. Oke, saya akan tambahkan di sini.
Ini jadi vokal nih. Oke. Ini kayaknya lebih rumit nih. Harus ada yang lebih gampang sih soalnya. Coba bentar saya cari yang gampangnya ya. Di Moodle kalau nggak salah, saya instalasinya lebih gampang nih. Saya pakai Percona juga di Moodle. Ini rumit nih. Nah ini dia, lebih gampang. Ini udah sama PHP sekarang. Kita akan hanya install ininya doang ya. Ini, nah di sini dia. Nah sebenarnya cuma gini doang sih caranya. Oke. Instalasi Perconanya cuma gini aja. Ini saya buang semua berarti. Ini teknik yang ini akan saya buang. Ini akan saya buang, bener, bisa dibuang nggak? Ini buang aja semua. Saya ganti semua. Kasih minus. Oke. Ini udah, sekarang yang ini gini. Oke, sekarang ini ambil repo Percona terakhir. Sorry ya, ini saya lagi ganti cara. Oke, ini nggak usah dikerjain. apt update aja tetap. Oke. Terus di sini kita install. .57 terakhir, kemudian kita edit. Udah cuman itu aja sih Percona sih, segitu doang sih instalasi database, segitu aja sih. Makanya tadi pas ngeliat ya ini kayaknya harus diedit. Ini itu catatan lama. Ini paling kita ubah sedikit config. Ini aja yang dirubah. Oke, kita akan coba ya, bener jalan apa enggak. Oke, ini udah apt update, udah dikerjakan. Berarti ini saya tambahin harus sudo apt update. Kita install wget. Oke, wget udah diinstal. Sekarang nih dikasih ya ngehang dia, ya ngehang. Oke, wget udah diinstal. Oke, sekarang saya akan ambil Percona sesuai dengan sistem operasi yang saya pakai. Paste. Oke, install. Oke, sekarang kita akan menginstalasi. Oh, jangan 80, ini saran dia 80 ya. 80 saya masih agak grogi, makanya saya installnya ke 57 aja ya. Ke sini 2. Jadi kita akan install 2 ini. Oke. Jadi caranya beda sama yang tadi yang ribet, udah diganti dengan cara yang lebih gampang. Ini installnya udah. Kalau udah diinstal, kita akan konfigurasi. Sedikit cuman rubah aja dikit dari MySQL-nya. Sudah gitu saya akan demokan cara makainya database-nya. Password root-nya 123456 123456. Oke. Oke, ini saya pause dulu bentar.
Oke, selesai instalasi personanya, kita akan konfigurasi sedikit si personanya, copy, dirubah aja supaya biar kenceng. Jadi saya akan nambahin ini doang sih, max allow paket 32 mega, jadi supaya lebih kenceng aja sih sebenarnya. Oke, berarti ini ditambahkan, benar-benar ditambahkan. Oke, jadi saya tambahkan di sini supaya paket besar bisa diakses dengan mudah sama dia. Kemudian restart. Caranya biasanya coba kita tes di sini dulu. etc ini .d mysql restart. Oke, cuman ini aja. Selesai sudah instalasi database. Jadi database cuma gitu aja cara installnya. Pranala menarik Percona. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara instalasi database. Jadi nggak susah sama sekali. Nah, sekarang kita akan coba makainya ya, pakai database sederhana aja. MySQL. Ini MySQL sebenarnya turunan MySQL, Percona adalah turunan MySQL tapi lebih gampang makainya. Drop user, ada yang how to ya. Database. Kalau nggak ini aja dah, kalau mau gampang sih. Saya masuk ke LMS dulu. Saya masuk ke LMS, kemudian masuk ke kuliah saya, ada di kuliah jaringan komputer. Di sini ada, ini dia. Yuh, kagak ada. MySQL. Mana ya? Nggak, saya lagi cari how to nya. Bentar, saya pause dulu, saya cari. Bentar. Oke, kayaknya ketemu sih. Cuman ada di, coba kita masuk ke data, ke MySQL. Oke, di sini paling atas sebenarnya. Nah, ini dia makhluknya. Harus saya tambahin lah. Nyari ke bawah-bawah nggak ketemu, padahal ada di atas. Jadi untuk pemula di sini ada perintah-perintah MySQL. Saya akan kasih lihat perintahnya. Di sini kita bisa create table, list field dalam table, insert record segala macam. Tapi cara berpikirnya kira-kira kayak spreadsheet, kayak Excel. Oke. Kita akan akses ke database itu. Memberi akses ke database. Saya akan masuk dulu ke database-nya. MySQL -u root -p 123456. Masuk saya ke MySQL. Perhatikan dia, walaupun saya bilangnya MySQL, masuknya Percona server ya, karena saya install Percona. Sekarang saya akan coba bikin database. Ini di atas. Ini cara masuknya seperti ini. MySQL -u root, passwordnya apa? Root adalah username yang tadi kita buat sih. Nah, sekarang kita bikin database. Caranya cuma gini aja, create database. Nama database-nya apa terserah. Ini kebetulan nama database-nya ada database 01. Tapi kita bisa ganti-ganti nama apa aja sih sebenarnya. Paste, enter. Ini kita punya database. Cara berpikirnya adalah dalam database banyak tabel. Dalam tabel ada struktur datanya, ada nama, alamat, apa segala itu struktur data. Kemudian kita bisa masukin datanya langsung. Jadi persis kayak ini sih. Ini namanya database-nya. Di sini ada tabel-tabel, ada struktur data, nama, nilai, apa segala macam. Oke. Coba kita, sekarang database sudah dibuat.
Ini kebetulan cuma ngasih izin aja siapa yang bisa akses ke database itu, pakai passwordnya apa. Sekarang saya akan create tabel. Create tabel. Harusnya use dulu sih. Use database 01. Kita akan pakai database 01. Sekarang akan create tabel. Kita bikin tabel itu. Ada field 1, field 2. Yang ini integer, ini karakter. Nama tabelnya adalah tabel 01. Ini bisa diganti semua ya. Tabel 01, field 01, field 02 bisa kita ganti. Terus kita bisa show tables. Dalam database itu apa aja tabelnya kita bisa show. Nah, kita bisa lihat. Kemudian tabel 01 aja yang ada. Kita bisa lihat fieldnya apa aja. Ini field 1 integer, field 2 karakter, bisa kita lihat. Show column, ini struktur datanya seperti apa, bisa kita lihat. Gitu aja. Oke. Terus kita bisa insert record, masukkan nilai ke dalam situ. Gitu. Dan perintah-perintah ini yang dilakukan oleh web server pakai PHP, ini kasih perintah ini ke database. Persis kayak gini, insert into table gitu, persis. Sama. Gitu. Tapi ntar pakai PHP kita ngomongnya ke database pakai PHP ini. Oke. Kalau mau lihat isi tabelnya apa aja, select bintang from table ini. Udah. Jadi Anda bisa ngikutin perintah MySQL ini, perintah MySQL, dan kita bisa belajar dari situ. Tapi secara umum logikanya cuma gini aja sih. Jadi berpikirnya tolong bayangkan database itu kayak Excel. Udah, itu aja. Dan Excel pun bisa kita masukin ke dalam database sih, CSV itu. Bisa cari di Google caranya, misalnya CSV into MySQL. Dari caranya dikasih lihat nih. Ini cara-caranya. How to put CSV to MySQL table. Nah, ini caranya. Oke. Alter table, CSV import add column ini, terus masukin filenya ini, load data ini, kira-kira kayak gitu. Dia masih ada error ya. Ini contoh yang benarnya kayak gitu tuh. Atau kita pakai command line, MySQL import, masukin CSV filenya, masuk langsung beres. Saya sih yang ini yang dipakai, nggak pakai GUI soalnya. Atau bisa kayak gini juga boleh. Jadi kita bisa masukin file CSV dari spreadsheet, kita bisa masukin ke database sih, sebenarnya nggak susah. Oke. Ini database-nya. Ini perintah-perintahnya bisa dibaca di sini. Perintah MySQL. Oke. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran apa itu database dan membayangkannya seperti file Excel biasa aja sih sebenarnya. Oke, coba nanti yang query, yang nanya segala macam, yang update nanti lewat web, pakai PHP ini, ngomong kesininya PHP. Ini saya tambahin lah, PHP. Pemberi harapan palsu antara apa C sama ini. Jadi usernya akan akses pakai browser ke sini, HTML. Nanti dari sini ke sini pakai PHP ngomongnya. Demikian. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran tentang cara kerja database.